Hakikat filsafat. Nah, materi yang pertama terkait hakikat filsafat. Apa sih itu hakikat filsafat? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, Greek, yang berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya senang, cinta, gemar, dan sophia artinya hikmat atau kebenaran, kebijaksanaan. Dan filosofia sendiri artinya cinta atau gemar, senang pada kebenaran atau hikmat serta kebijaksanaan. Nah, secara harfiah, filsafat itu merujuk pada pencarian secara tak jemu-jemu kebenaran dan penerapannya yang pas pada kehidupan kita. Karakteristik utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Sifatnya yang menyeluruh artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang atau sepotong-sepotong. Sifatnya yang mendasar berarti bahwa filsafat tidak begitu saja percaya pada bahwa ilmu adalah benar. Pemikiran filsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Pemikiran filsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Sesungguhnya filsafat telah ada semenjak manusia ada, tetapi keberadaannya tidak diakui secara formal seperti filsafat sekarang, sebab ia tidak digali, dihimpun, dan disistematiskan menjadi suatu hasil pemikiran. Menurut Jujun S. Surya Sumantri yang tertulis di bukunya Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, arah pembahasan filsafat ilmu mencakup: A. Ontologi. Hakikat apa yang dikaji? Ontologi merupakan apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Apa di sini adalah mengenai objek dari suatu peristiwa. Dalam pembahasannya ada metafisika yang membahas mengenai basic atau hal yang dasar. Faktor panca indera akan sangat berperan dalam mengkaji objek dalam kehidupan. Panca indera akan membantu mengkaji mengenai teori keberadaan, di mana sesuatu yang ada pasti nyata dan ada. B. Epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan ketika kita ingin mengetahui sesuatu. Kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Itulah yang merupakan hakikat epistemologi. Cara ini kita gunakan dalam mendapatkan suatu pengetahuan bukan hanya sekedar cara penting kita bisa mengetahui sesuatu, namun bagaimana cara yang benar. Dan pada abad pertengahan, segala sesuatu yang diketahui dianggap sebagai pengetahuan. Konsep dasar pada waktu itu adalah kesamaan. Kemudian ketika berkembang abad ke-8, konsep dasar yang semula menggunakan kriteria kesamaan mulai berubah menjadi perbedaan. Pohon pengetahuan pun mulai membentuk cabang-cabangan baru yang lebih kompleks. Pada saat itu juga terjadi diferensiasi bidang ilmu yang kemudian mulai merucut menjadi ilmu alam dan juga ilmu sosial. Berikutnya ada sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan berpikir, merupakan proses bekerja dengan akal. Berpikir dilakukan secara alamiah dan secara ilmiah. Berpikir secara alamiah dilakukan pada pola penalaran sehari-hari. Sementara itu, berpikir secara ilmiah menggunakan pola penalaran pada sarana tertentu. Dalam praktiknya, seorang peneliti atau ilmuwan harus menggunakan pola pikir secara ilmiah. Tujuan akhir dari sarana berpikir ilmiah adalah agar seseorang dapat berpikir ilmiah dengan baik. Selanjutnya, aksiologi atau nilai kegunaan ilmu. Aksiologi merupakan nilai kegunaan ilmu. Ilmu akan berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Di dalam kehidupan, ilmu akan saling terkait dengan moral. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih lagi untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Jalan kemanusiaan dihiasi oleh semangat para martir yang rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan apa yang dianggap benar. Peradaban telah menyaksikan Socrates dipaksa meminum racun dan John Hus dibakar. Sejarah tidak berhenti di sini. Kemanusiaan tidak pernah urung dihalangi untuk menemukan kebenaran tanpa landasan moral. Ilmuwan rawan sekali dalam melakukan prostitusi intelektual. Hubungan pilar yang satu
berpikir, yaitu apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Apa yang dimaksud dalam mengenal objek dari suatu peristiwa. Ontologi dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk menampilkan pengetahuan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui dengan cara benar sesuai dengan kaidah ilmuwan yang telah berkembang masa ke masa. Ilmu dan pengetahuan inilah nantinya menjadi manfaat manusia itu sendiri, yaitu aksiologi terkait nilai kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita bahas tentang hakikat agama. Apa sih hakikat agama itu? Hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa yang dipatuhi oleh hambanya. Tuhan menyampaikan ajarannya lewat wahyunya kepada manusia. Rumusan pengertian agama berdasarkan unsur-unsur penting sebagai berikut. A. Hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas, yang tersendental Tuhan yang Maha Esa. B. Berisi pedoman tingkah laku. C. Untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Dalam pengertian beragama mencakup unsur-unsur utama sebagai berikut. A. Ada kitab suci. Yang B. Kitab yang ditulis oleh Nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. C. Ada suatu lembaga yang membina menuntun manusia dan menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang A. Takwa, dogma, doktrin atau filsafat tentang ketuhanan. B. Susila, moral atau etika. C. Ritual upacara atau tata cara beribadat. D. Tujuan agama. Hakikat etika. Apa itu hakikat etika? Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Nah, etika dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan moral dari kata mores yang berarti cara hidup atau adat. Ada perbedaan antara etika dan moral. Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai. Bisa juga berarti sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Sedangkan etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi, etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai moral yang berlaku. Nah, dalam etimologi, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Menurut Lawrence Weber dan Voss dalam tahun 2005, etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku yang benar dan salah. Etika menjelaskan hukum bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental. Sehingga kita simpulkan bahwa etika itu ialah etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Lalu etika sebagai suatu ilmu atau tata susila adalah pemikiran norma. Nah, ini bagian yang terakhir nih, hakikat hukum. Secara etimologis, hukum adalah kata bahasa Indonesia yang diturunkan dari bahasa Arab, yakni al-hukmu yang berarti peraturan. Halmu kata kerjanya adalah hakama yang artinya memutuskan, memisahkan secara berkewenangan, berwibawa dan adil. Kata hukum dalam bahasa Indonesia itu juga dipakai untuk menggantikan istilah Belanda recht yang berasal dari bahasa Latin rectum yang artinya harus, pimpinan atau pemimpin. Dalam bahasa Latin, kata ius merupakan bagian dari kata iustita yang selain berarti hukum, berarti pula keadilan. Dengan demikian pula, hukum berkaitan dengan keadilan. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa secara etimologis, hukum adalah peraturan yang mengandung kewibawaan yang digunakan untuk memutuskan, memisahkan, ataupun meluruskan suatu keadaan atau
suatu peristiwa tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya menggunakan teori kausalitas Aristoteles terbagi 4 sebab dalam realitas untuk mendefinisikan hukum, antara lain yang pertama, sebab yang berupa bahan atau kausa materialis, lalu sebab yang berupa bentuk kausa formalis, dan yang ketiga sebab yang berupa pembuat atau kausa efisien, dan yang terakhir sebab yang berupa tujuan atau kausa finali. Hakikat hukum dapat diketahui dengan menggunakan kausalitas tersebut. Misalnya nih, apa bahan hukum, bentuknya, siapa pembuatnya, dan apa tujuannya. Rupanya, yang paling penting bagi Aristoteles adalah bahwa hukum itu adalah karena terdapat kausa atau sebab tertentu. Apabila hukum itu bertujuan untuk menertibkan masyarakat ataupun untuk mendapatkan keadilan, maka hakikat mendasar dari hukum itu adalah fungsi atau manfaatnya. Inti dari pengertian hukum menurut Theo Buijbergs adalah hakikat hukum itu sendiri, yaitu hukum yang menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Adil merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan oleh semua masyarakat manapun. Dengan gambaran seperti ini, maka hukum menurut hakikatnya adalah sebagai hukum yang melebihi negara. Walaupun berasal dari bahasa negara itu sendiri, hukum merujuk pada suatu aspek hidup yang istimewa yang tidak terjangkau ilmu-ilmu lain. Intisari hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan hakikat hukum adalah menciptakan suatu aturan yang adil dan ke dalam masyarakat.